Pernah gak sih kayak lo tuh pernah gak sih lo ngerasa buntu, kayak otak lo tuh udah macet? Gue tuh sering banget bikin konten yang intinya tuh tentang kebuntuan gitu. So buat kamu yang saat ini mungkin lagi ngerasa buntu, udah capek banget gak tahu lagi harus gimana, gue appreciate atas segala usaha lo. Ketika orang ngerasa buntu itu berarti dia tuh udah sampai hampir batas gitu, hampir limit, dan udah udah hampir putus asa ya. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Ingat firman Allah dulu yuk, di At-Tolak ayat 2-3. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, maksud Allah tentang orang-orang bertakwa itu seperti apa ya gitu kan? Pernah gak sih lu nanya gitu? Jadi kan kuncinya adalah kita takwa nih, biar dibukakan jalan keluar yang bukan dari kita, bukan disangka-sangka. Karena apa? Karena kalau jalannya disangka-sangka itu adalah dari logika kita. Sementara kita dalam kondisi di mana logika kita aja udah macet gitu. Otak aja udah gak bisa dipakai ibaratnya gitu kan. Logika udah gak bisa jalan karena apa? Karena semua possibility yang mungkin di otak kita tuh udah kita coba dan itu gagal gitu. Itu gak berhasil. It doesn't work gitu loh. Jadi satu-satunya cara adalah kita nyari jalan keluar dari Allah, bener gak? Tapi kan itu berasanya masih sangat umum ya, masih sangat general gitu. Buat orang-orang kayak gua dan mungkin Allah juga masih mempertanyakan, maksudnya takwa di sini apa ya Allah? What should I do gitu kan? Sebenarnya kan itu yang kita cari. Iya, kita yakin bahwa nanti jalan keluar pasti dibukakan sama Allah, tapi kita nggak tahu nih sekarang kita harus ngapain gitu kan? Nah Allah sebenarnya jawab tuh. Yang harus lo lakukan dengan definisi orang-orang bertakwa adalah di Ali Imran 133 sampai 134. Buka Qur'annya dong. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa ya. Di highlight dulu nih kata-kata bertakwa di Ali Imran ayat 133. Lalu dilanjutkan di ayat 134, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi di sini di ayat ini tuh kita ada 3 ya. Kalau lu mau dianggap atau dinilai bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3, yaitu berinfak. Lalu yang kedua adalah menahan amarahnya ya, jangan marah-marah mulu lu. Dan lalu yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain, jangan dendam. Itu sebenarnya ketiga hal ini itu mengatakan kita kepada sebuah tranquility atau ketenangan batin. Dan biasanya setelah hati tenang, itu jiwa juga tenang. Ketika jiwa sudah tenang, biasanya kita akan bisa berpikir dan membuka jalan yang kemarin-kemarin tuh kita rasa nggak ada gitu. Mata kita akan terbuka oleh banyaknya possibility atau kemungkinan yang kemarin nggak kelihatan. Yang mind blowing banget adalah dulu gue berpikir bahwa bertakwa adalah tentang ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi doang, yang sifatnya kayak sholat, tahajud dan kawan-kawan lah, yang sifatnya adalah ke benefit pribadi. Tapi justru Allah tekankan di sini itu nggak cuman itu guys, itu kan memang kewajiban lo gitu kan. Tapi bagaimana lo bisa berbuat baik itu nggak cuman ke diri lo, tapi juga kepada orang lain. Coba cek tadi, berinfak, menahan amarah, memaafkan, itu kan ada kaitannya dengan orang lain, bener gak? Ini tuh inline, jadi sudah dibuktikan juga oleh teori psikologi dari Kubler-Ross. Gue udah pernah juga singgung di episode-episode sebelumnya, lah panjang lah pokoknya banyak gitu. Aku udah sering banget ngebahas tentang ini.
ada tahapan grieving atau berduka. Grieving atau berduka itu kan nggak cuma sekedar kehilangan orang yang dicintai, enggak. Kalau sesuatu yang membuat lo tuh senep gitu dalam hidup, itu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah denial, kedua adalah anger, ketiga bargaining, keempat depress, lalu baru kelima yang terakhir adalah acceptance. Ini ada banyak versi, tapi gue mencoba menjelaskan dari versi yang 5 ini aja. So yang pertama adalah denial. Denial tuh kayak lu nggak mau terima gitu, kayak contoh aja nih, contoh katakanlah lu dipecat gitu ya, lu dipecat, lu kayak nggak terima, kok gue dipecat, kenapa gue dipecat, masih ada pertanyaan kenapa, why gue dipecat, masih mencari jawabannya. Lalu yang kedua, tahapan yang kedua adalah anger. Anger tuh lu masih marah, baik lu marah ke perusahaannya, marah ke Allah, atau bahkan marah ke diri lo sendiri, kayak gini gara-gara gue nggak becus kali ya gitu, atau bahkan nyalain Allah bahwa ya Allah kenapa saya yang di PHK gitu kan, kenapa bukan dia gitu. Malah atau misalkan masih nyalain perusahaan, kayak lu nggak tahu nih gue tuh karyawan berpotensi tahu, kenapa lu malah pecat gue gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Gue sih sering ya. Oke, lalu yang ketiga adalah bargaining. Bargaining itu artinya lu masih menawar gitu. Menawar itu nggak cuman sekedar ke diri lo gitu kan, kadang ke Tuhan juga menawar, kayak misalkan ya Allah, tolong saya kembalikan lagi atau direkrut lagi sama perusahaan yang kemarin ya Allah, saya janji deh kalau misalkan nanti direkrut saya sholatnya lebih rajin, saya janji deh kalau misalkan nanti udah direkrut saya bisa kerja lebih baik lagi dan kawan-kawan. Jadi masih ada timbal balik kayak transaksional seperti itu ya. Atau misalkan ketika lo bersedekah gitu, ya Allah tolong ya nanti setelah saya sedekah tolong saya dikasih pekerjaan pengganti yang jauh lebih baik gitu kan. Itu masih menawar. Nah, ketika semua yang lu lakuin tapi solusi itu belum datang gitu ya, lu kayak apa sih maunya Allah gitu. Lu mempertanyakan apa sih maunya Allah gitu. Gue udah lakukan yang terbaik loh, kok belum ada juga nih, belum ada balasannya sih gitu. Kenapa gue ketawa? Karena gue tuh merasa lucu gitu. Kenapa gue merasa lucu? Karena gue pernah di posisi itu. Dan kayak nggak tahu diri banget ya. Ketika solusi itu belum juga datang, padahal lu udah berkorban banyak menurut lo sih. Lu pada tahap keempat, yaitu depresi ya. Mulai merasa lu mulai merasa hampir menjelang lu hampir putus asa. Lu hampir kayak kayaknya udah nggak mungkin deh ini. Ya udahlah, mungkin takdir gue adalah seperti ini. Lu udah tahap menyerah kepada keadaan, bukan menyerah ke Allah ya, tapi menyerah ke keadaan. Lu hampir putus asa, kayak mungkin takdir gue itu emang menjadi pengangguran gitu. Mungkin takdir gue emang jadi nggak berguna gitu kan. Kalau gue mau bilang sampah masyarakat kayaknya kok terlalu sarkas ya. Jadi ya udah ya, menjadi orang tak berguna gitu kan. Lu udah mulai pada tahap lu nggak berusaha apapun. Lu sudah tidak melakukan ikhtiar apapun, berdoa juga udah ogah-ogahan. Nah, disitulah lu mulai disitulah lu ada dalam tahap depres. Banyak orang gagal di sini. Ada orang yang sampai bunuh diri, ada orang yang sampai melukai dirinya sendiri, atau bahkan yang larinya ke emosi atau amarah, dan itu mereka melukai orang lain, melukai orang-orang yang mereka sayangin. Padahal sebenarnya ketika lu sudah tahap padahal ketika lo sudah sampai pada tahap depres, itu sebentar lagi masuk ke tahap acceptance. Pertama ridho dulu gitu. Ridho kayak ya udahlah, ini terima dulu deh, ini memang takdir yang terbaik dari Allah gitu. Mungkin saya belum paham, mungkin saya belum tahu nih gantinya seperti apa, tapi saya yakin Allah tuh gak akan zalim sama kita. Jadi goalnya sebenarnya dari Kubler-Ross itu adalah menerima, ridho terhadap kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi. Sebenarnya dengan kita menerima itu sudah healing. Dan gue punya cerita, buat gue tuh ini nampol banget sih. Ini cerita sangat masyhur ya. Hampir semua orang mungkin udah tahu cerita ini, tentang perjalanan Safa Marwahnya si Bunda Hajar. Nabi Ibrahim tuh punya istri Bunda Hajar ya. Beliau itu baru melahirkan belum lama lah. Ini mereka bertiga disuruh pergi ke suatu tempat sama Allah. Ketika sudah sampai di suatu gurun pasir gitu ya, di saat itu kan Mekah belum kayak sekarang, itu masih bener-bener yang gurun pasir,
Jadi tandanya sebuah tempat di gurun pasir itu ada sumber air adalah adanya burung yang mengitari di situ. Dan itu nggak ada sama sekali. Dan tiba-tiba ketika sudah berhenti, itu Nabi Ibrahim meninggalkan mereka gitu, meninggalkan si Bunda Hajar dan juga bayi Ismail di situ tanpa banyak ucapan gitu, tanpa banyak bicara. Mungkin kalau kita jadi Bunda Hajar itu kayak dendam banget gak sih? Kenapa gue ditinggalin sama anak gue di sini, minimal pikirin anak lo lah gitu kan. Tapi enggak, karena Bunda Hajar itu punya iman yang sangat kuat kepada Allah. Jadi begitu beliau tahu, beliau memastikan bahwa ini adalah perintah Allah untuk stay di situ bersama anaknya yang masih hitungan hari atau sebulan, aku nggak tahu, kayaknya masih sebulanan gitu. Correct me if I'm wrong ya. Setelah ditinggalkan berdua, bingung kan Bunda Hajar, karena kan si bayi Ismail itu nangis tuh, haus gitu, dia butuh air. Akhirnya si Bunda Hajar tuh lari tuh bolak-balik dari Safa ke Marwah. Pertanyaannya ya, lu ngeh nggak? Kenapa Bunda Hajar itu masih aja lari dari Safa ke Marwah, padahal dia tahu bahwa di Safa Marwah itu yang jaraknya kurang lebih sekilo ya, kurang lebih sekilo antara Safa Marwah. Beliau tahu bahwa nggak ada air di situ. Kenapa masih bolak-balik 7 kali gitu? Kenapa ya? Kayak kalau kita secara logika gitu ya, kalau kita secara logika, nggak ada air, ngapain ke sono lagi? Harusnya kan ke tempat yang lain gitu kan? Enggak. Bunda Hajar itu hanya tahu saat itu yang bisa dia lakukan adalah berlari dari Safa ke Marwah. Tapi dia tetap yakin bahwa nanti Allah pasti bantu. Jadi dalam keyakinannya tersebut, beliau tetap bisa berpikir jernih dan beliau tetap bisa bergerak. Beliau tidak lantas putus asa kayak pundung mutung gitu kan, mutung kayak udah berhenti aja lah, nggak ada air gitu, bodo amat gitu kan. Nggak kayak gitu. Bunda Hajar itu nggak ada satu kalimat pun, Bunda Hajar tuh nggak mengeluarkan satu kalimat pun yang menyepelekan keyakinannya gitu, yang menyepelekan Allah, nggak ada. Beliau itu tetap lari 7 kali, itu 7 kali berarti kurang lebih kan 7 kilo tuh, bolak-balik. Karena apa? Karena dia ingin menunjukkan bahwa dia itu tetap yakin sama Allah, tapi dia tetap berikhtiar terbaik yang bisa dia lakukan saat itu. Dan Allah munculkan solusi itu, solusi air justru di dekat Nabi Ismail. Dan pelajaran yang bisa kita dapat adalah bagaimana Bunda Hajar itu menerima bahwa ini perintah dari Allah. Oke, saya menerima dulu nih, karena apapun yang diperintahkan Allah itu pasti yang terbaik buat mereka. Walaupun kelihatannya sulit, walaupun kelihatannya tuh kayak nggak masuk akal, beliau tetap menerima dan beliau tetap berusaha. Kenapa beliau tetap berusaha? Karena dia yakin nih, karena Bunda Hajar tuh yakin bahwa solusi itu datang. Tugas dia adalah berikhtiar terbaik yang bisa dia lakukan saat itu. Kalau gue sih ketika lagi buntu kayak gitu, ya Allah, saya pasrahkan segalanya, baik hamba, keluarga hamba kepada Engkau. Jadi waktu itu aku pernah bilang seperti itu, dan rasanya entah kenapa tuh kayak beban di pundakku itu rilis gitu. Kayak ini udah bukan kemampuan saya lagi nih gitu kan. Kayak saya udah gak mampu ya Allah gitu. Saya serahkan segalanya. Mau gimanain lah gitu kan. Mau dibawa kemana monggo gitu. Jadi disitulah itu ternyata titik gua menerima keadaan yang sangat berat waktu itu. Bener-bener buntu. Dan waktu itu fokusku bukan ke solusi yang gua mau gitu. Karena gue nggak tahu lagi apa yang gue mau waktu itu kan, buntu gitu. Jadi di situ gue melakukan apa yang bisa gue lakukan, sampai gue bilang gini, ya Allah, saya nggak bisa melakukan apa-apa lagi, saya udah nggak tahu lagi harus gimana, tapi saya masih bisa sholat ya Allah. Jadi itu yang gue fokusin, sholat, apapun yang bisa gue lakukan, ibadah, ya udah itu yang bisa gue lakukan, ya udah itu aja. Dan pelan-pelan Allah bukakan banyak jalan yang beneran gue nggak sangka-sangka, dan itu bener-bener ganti yang masya Allah jauh lebih baik dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya pokoknya Allah ilhamkan lah, kayak kayaknya gue harus kesini deh, kayaknya gue harus ke sono deh, kayaknya gue harus menghubungi ini deh. Dan itu tuh diilhamkan dari hati lo, dan kamu menjalaninya tuh enak banget, gak ada kekhawatiran apapun. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.